Anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran kita selanjutnya ya, yaitu sekarang kita akan bahas tentang penginderaan jauh atau remote sensing. Apa itu penginderaan jauh? Nah, ini ada di slide Ibu tampilkan beberapa definisi dari beberapa para ahli ya. Cuma yang sering dipakai itu yang dipakai oleh yang diungkapkan oleh Rilesan and Kiefer. Penginderaan jauh itu adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Nah, ini yang sering digunakan ya. Yang lainnya juga banyak, tapi kita pakainya kebanyakan pakainya yang Rilesan and Kiefer itu. Kemudian itu silahkan kalian baca ya, para ahli definisinya beda-beda, tapi pada prinsipnya sama. Nah, oke, penginderaan jauh ini komponen yang diperlukan adalah yang pertama sumber tenaga atau sumber tenaga. Sumber tenaga ini ada dua, ada alami, ada buatan. Nah, di sini nggak di profile yang di sini nggak ada ya sumber tenaganya, padahal sumber tenaga itu nomor satu. Sama seperti kalian kalau mau bikin foto atau mau bikin mau bikin rekaman gitu kan, sumber tenaga itu yang paling utama. Kalau sumber tenaganya nggak ada, nggak bakalan kita nggak bisa bikin foto ya kan, nggak bisa ngerekam. Nah, sumber tenaga ini ada matahari, ada sinar bulan juga bisa, kalau dengan syarat dia purnama. Tapi kalau yang buatan itu ya pakai cahaya buatan ya, pakai lampu. Itu sumber tenaga. Kalau yang kedua atmosfer. Ini atmosfer ini penting juga karena dia adalah perantara cahaya tadi. Kalau nggak ada atmosfer kita juga nggak bisa merekam. Kemudian yang ketiga perolehan data. Perolehan data tidak dapat dilakukan dengan manual, yaitu menginterpretasi foto udara atau citra satelit secara visual. Nanti data-data yang diperoleh hasil rekaman tadi itu disebut perolehan data. Yang keempat ini objek. Objek itu benda atau fenomena yang akan direkam ya. Kemudian yang kelima sensor. Sensor ini adalah benda yang digunakan untuk melacak atau mendeteksi dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Ini sensor ini biasa kamera ya. Kamera itu, nah ini di sini nggak ada satu lagi sebenarnya. Ini satu sumber tenaga, dua atmosfer, tiga perolehan data, empat objek, lima sensor. Nah, keenam tuh ada namanya wahana. Wahana itu alatnya, alat tempat sensor itu diletakkan. Jadi kita mau merekam pakai apa nih? Pakai satelit. Nah, satelit itu wahana. Pakai pesawat udara, nah itu wahana. Itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir penggunaan data. Ini penggunaan data nih kita yang menggunakan. Itu untuk komponen penginderaan jauh. Yang selanjutnya, nah ini contohnya sumber tenaga. Nah ini matahari. Yang A ini atmosfer. Nah yang B ini objek. Yang ini pesawat ini yang C ini satelit, ini wahana. Nah ini tadi ini pengolah data ya, di sini pengolah data. Ini juga pengolah data. Nah penggunanya, nah H ini penggunanya. Kemudian lanjut. Kalau dari komponen ini kalian paham ya, insya Allah ya. Silahkan juga, bisa juga kalian kalau kurang paham silahkan kalian baca lagi modul atau yang ada di buku LKS kalian. Kemudian ini jenis citra penginderaan jauh. Nah, jenis citra itu adalah hasil foto. Citra itu adalah
citra itu adalah hasil dari foto udara itu ya. Ada beberapa macam-macam citra itu. Ada dua macam ya, ada citra foto dan citra non foto. Citra foto itu ada itu berdiri, kalau kita lihat ini ada berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Yang pertama foto pankromatik, ini yang atas ini adalah foto yang menggunakan seluruh spektrum warna dari Magicu Hibiniu itu tadi ya, merah, jingga, hijau, kuning, dan sampai ungu. Itu ada di foto ini. Kemudian yang kedua ortokromatik. Ortokromatik ini dibuat dengan menggunakan spektrum biru hingga hijau. Dia cuma pakai biru dan hijau. Nah, kalau spektrum ortokromatik ini sangat penting untuk digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Nah, ini foto inframerah. Foto inframerah, nah seperti juga namanya ya, inframerah berarti dia menggunakan gelombang panjang infrared atau inframerah. Itu ada penjelasannya dari berapa UM sampai berapa UM. 07 sampai 09 UM. Nah, kemudian yang terakhir foto ultra ungu atau ultraviolet. Ini menggunakan menggunakan spektrum ultraviolet dengan panjang gelombang D sampai D29 mikrometer. Kemudian ini biasanya digunakan untuk foto-foto hutan gitu, pepohonan gitu ya, perkebunan tuh pakai foto ultraviolet. Next, ini berdasarkan sumbu kamera, ada foto tegak vertikal, ada foto condong atau miring. Ini beri contoh beberapa foto udara ya. Nah, ini kalau berdasarkan liputan kamera, ada yang jenis kamera kecil, sudut normal, sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, sampai sudut lebar. Kita lihat ininya di sudut pengambilan kameranya. Oke ya, itu untuk bermacam-macam citra foto. Yang kedua, citra non foto. Nah, citra non foto ini citra non foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Citra foto itu berarti citra non foto bukan kamera, jadi dia nggak pakai kamera mengabadikannya ya. Itu sama, ada citra inframerah juga, ada citra radar, nih pakai radar dia ininya. Kalau citra inframerah ini dia memakai sensor inframerah thermal. Kemudian sama untuk untuk merekam gambar kayak kebakaran hutan gitu. Kemudian ini citra radar, pakai radar. Kemudian nah ini dirgantara atau citra satelit. Nah, ini anak-anak untuk citra non foto. Kalau yang ini nih warna semu. Kalau ini citra foto warna asli. Bisa di setting. Itu ada tujuannya. Kenapa di citra foto warna semu, kayak citra foto warna asli gitu. Ada kepentingannya masing-masing, ada manfaatnya masing-masing. Lanjut ke interpretasi citra. Nah, untuk interpretasi citra ini perlu ada sekitar 8 unsur. Yang pertama atau warna. Rona dan warna beda ya. Rona itu tingkat cerah gelapnya suatu objek. Contohnya jalanan sama sungai. Kamu bisa ngebedain nggak nih jalanan sama sungai? Itu dari rona bisa kelihatan. Kalau kalau sungai itu biasanya ronanya gelap. Kalau jalanan itu ronanya cerah. Gitu ya. Terus kalau warna ya kita lihat aja warnanya. Kalau di sungai-sungai itu biasanya warnanya hitam atau abu-abu gelap. Tapi kalau jalanan biasanya abu-abu terang. Oke, itu ya anak-anak. Kemudian ada bentuk. Ya bentuk kelihatan ya. Kalau laut bagaimana, danau bagaimana gitu ya. Kemudian ada ukuran. Ukuran tuh ya gampang, ada besar kecil gitu ya. Ciri objek berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Contohnya lapangan olahraga dengan lapangan rumput. Pun beda ya.
ukurannya beda. Kemudian tekstur. Nah, tekstur ini frekuensi rona pada citra yang dinyatakan dalam ukuran kasar, sedang, dan halus. Ya, kira-kira ketahuan dong anak mana hutan, mana sawah, itu kelihatan dari teksturnya. Kemudian next kita ke pola. Pola itu susunan keruangan yang merupakan ciri yang menandai banyaknya objek buatan manusia. Nah, dan beberapa objek alamiah itu pola. Rumahan, kemudian perkantoran dan lain-lain, itu polanya ada. Kemudian situs itu letak suatu objek terhadap daerah sekitar. Kayak umpamanya ada foto udara bandara, itu biasanya situsnya ada gambar pesawatnya. Atau sekolah tuh ketahuan dari ada tiang benderanya apa enggak. Bedanya rumah kontrakan berderet dengan sekolah itu dilihat. Kalau rumah kontrakan tuh pasti nggak ada bendera, kalau sekolah ada benderanya. Kemudian apalagi bayangan, ya tadi ya, tiang bendera itu ada bayangannya. Pohon juga ada bayangannya. Gedung kita bisa tahu itu kantor, itu gudang, itu rumah biasa dari bayangannya ketahuan. Terakhir asosiasi. Asosiasi itu keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lain. Contohnya stasiun kereta api diasosiasikan dengan jalan kereta. Jadi kita tahu ada bangunan, terus ada kayak rel kereta yang melintas. Nah, itu disebut asosiasi. Itu ya anak-anak, sekarang kita lihat. Nah, ini penerapan konvergensi bukti dalam interpretasi citra. Contohnya ini bentuk, pola, ukuran, dan situs. Kalau bentuknya kita lihat semua pohon ini nih, kelapa sawit, nipah, enau, sagu, itu bentuknya bintang semua, tajuk bintang. Polanya tidak teratur, yang tidak teratur itu nipah, enau, sagu. Kalau kelapa sawit itu teratur, kelapa itu lumayan agak teratur juga. Nah, ukuran kurang dari 10 meter itu enau dan sagu. Kalau situsnya air payau berarti dia sagu. Itu untuk menentukan jenis pohon berbagai unsur interpretasi citra ya. Kenapa sih emang bentuknya benar kayak bintang? Nah, nih gambar hijau ini adalah gambar foto perkebunan kelapa sawit. Bentuknya kayak bintang tuh. Nah, ini kelapa dilihat dari atas bintang. Kayak gitu ya anak-anak. Kemudian kita lihat yang ini